Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video belajar bersama Cindy Anita Sari. Kali ini kita akan membahas mengenai suku bunga, di mana kita akan memperdalam pembahasan mengenai pengertian, fungsi, faktor yang mempengaruhi dan juga peran suku bunga dalam perekonomian. Sebelumnya perkenalkan, saya Cindy Anita Sari dari kelas Perbankan Syariah 4B, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Moneter dan Keuangan Islam yang diampu oleh Ibu Haidar Rahmaini Jamila MSc IBF. Oke, langsung saja kita pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian suku bunga. Suku bunga ini adalah tingkat bunga yang dikenakan pada pinjaman ataupun investasi, di mana biasanya dinyatakan sebagai persentase dari jumlah pinjaman ataupun investasi tersebut. Nah, suku bunga ini dapat mempengaruhi biaya pinjaman dan juga return investasi. Dalam kegiatan perbankan sehari-hari, ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu yang pertama bunga simpanan. Bunga simpanan ini merupakan tingkat harga tertentu yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah atas simpanan yang dilakukannya. Bunga simpanan ini diberikan oleh bank untuk memberikan rangsangan kepada nasabah penyimpan dana agar menempatkan dananya di bank tersebut. Yang kedua ada bunga pinjam. Bunga pinjam atau bunga kredit ini merupakan harga tertentu yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atas pinjaman yang diperolehnya. Bagi bank, bunga pinjaman ini merupakan harga jual yang dibebankan kepada nasabah yang membutuhkan dana. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu fungsi suku bunga. Ada beberapa fungsi suku bunga dalam kegiatan perekonomian. Yang pertama, sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan. Yang kedua, suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka pengendalian penawaran dan penggunaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Yang ketiga, pemerintah dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang yang beredar. Ini berarti pemerintah dapat mengatur sirkulasi uang dalam suatu perekonomian. Yang keempat, mengatur aliran dana. Nah, suku bunga mempengaruhi aliran dana di pasar keuangan karena suku bunga yang tinggi cenderung menghambat pinjaman dan investasi, sementara suku bunga yang rendah mendorong pinjaman dan investasi. Yang kelima adalah mengendalikan inflasi. Suku bunga dapat digunakan sebagai alat kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi, karena ketika inflasi meningkat, bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi permintaan dan pengendalian inflasi. Yang keenam ada mengatur keuntungan bank. Bagi bank, suku bunga adalah sumber pendapatan, di mana ketika bank memberi peminjaman atau kredit kepada nasabah, mereka akan menerima bunga sebagai balas jasanya. Yang ketujuh, ada mempengaruhi keputusan investasi. Nah, suku bunga yang cenderung mendorong orang untuk berinvestasi dalam aset produktif seperti saham dan properti. Sebaliknya, suku bunga yang tinggi dapat membuat orang lebih memilih untuk menyimpan uang karena mereka berpikir uang tersebut akan lebih diperlukan di masa depan. Yang kedelapan ada mengatur nilai tukar. Suku bunga yang tinggi dapat menarik investor asing untuk menanamkan modal di negara tersebut. Sebaliknya, suku bunga yang rendah dapat melemahkan nilai tukar mata uang negara tersebut. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi suku bunga. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga. Yang pertama adalah kebutuhan dana. Faktor kebutuhan dana dikhususkan untuk dana simpanan, yaitu seberapa besar kebutuhan dana yang diinginkan. Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan peminjaman meningkat, maka yang akan dilakukan oleh bank tersebut agar dana bisa cepat terpenuhi adalah dengan meningkatkan suku bunga simpanan dan juga meningkatkan suku bunga pinjaman. Yang kedua, target laba yang diinginkan. Faktor ini dikhususkan untuk bunga pinjaman, dikarenakan target laba merupakan salah satu komponen dalam menentukan besar kecilnya suku bunga pinjaman. Yang ketiga, kualitas jaminan. Kualitas jaminan ini diperuntukkan untuk bunga pinjaman, di mana semakin liquid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan, dan juga sebaliknya. Yang keempat ada kebijaksanaan pemerintah dalam menentukan baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman
Bank tidak boleh melebihi batasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya, ada batasan maksimal dan juga batasan minimal untuk suku bunga yang diizinkan. Yang kelima, ada jangka waktu. Jangka waktu ini adalah rentang waktu yang membatasi sebuah kegiatan maupun tindakan. Nah, jangka waktu ini baik digunakan untuk bunga maupun bunga pinjaman, di mana faktor jangka waktu ini sangat menentukan semakin panjang waktu pinjaman, maka semakin tinggi bunganya. Yang keenam, reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan ini juga menentukan suku bunga, terutama untuk bunga pinjaman. Yang ketujuh, ada produk yang kompetitif. Besar kecilnya pinjaman sangat ditentukan oleh produk yang kompetitif. Maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku di pasaran. Yang kedelapan, ada hubungan baik. Biasanya pinjaman dikaitkan dengan faktor kepercayaan kepada seseorang atau lembaga dalam praktik bank untuk menggolongkan antara nasabah utama dan nasabah biasa. Penggolongannya berdasarkan keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Yang kesembilan, ada pesaing. Dalam kondisi tidak stabil, bank kekurangan dana sementara tingkat pesaing dalam perebut dana simpanan cukup ketat, maka bank harus bersaing keras dengan bank lainnya. Dalam artian, jika untuk bunga simpanan rata-rata pesaing 15%, maka jika hendak membutuhkan dana secepatnya, sebaiknya bunga simpanan dinaikkan atas pesaing misalnya 16%. Oke, masuk kita pada pembahasan yang terakhir, yaitu peran suku bunga dalam perekonomian. Peran suku bunga dalam perekonomian cukup sentral, yaitu berfungsi sebagai sarana intermediasi keuangan, di mana tingkat suku bunga mempengaruhi keputusan tabungan dan investasi bagi pelaku ekonomi maupun masyarakat luas. Suku bunga menjadi perantara keuangan yang menentukan aliran dana dari penabung ke peminjam, di mana dana tersebut dapat dialirkan melalui pasar uang dan modal, perusahaan asuransi, reksadana, surat berharga pemerintah hingga obligasi dan instrumen keuangan lainnya. Peran suku bunga tersorot juga dalam perilaku konsumsi dan tabungan yang dilakukan oleh konsumen serta perilaku bisnis. Variasi dan fluktuasi tingkat suku bunga dapat mempengaruhi belanja konsumen dan tingkat tabungan rumah tangga, serta mempengaruhi keputusan produksi dan investasi perusahaan. Perilaku tersebut tercermin dalam keseimbangan sektor barang dan pasar uang. Keseimbangan sektor barang menunjukkan hubungan antara pendapatan dan juga tingkat suku bunga, sedangkan keseimbangan sektor uang menunjukkan hubungan antara jumlah uang yang diminta dengan kuantitas uang yang ditawarkan. Masuk kita pada kesimpulan. Suku bunga adalah instrumen penting dalam sistem keuangan modern yang mempengaruhi berbagai aspek ekonomi seperti tabungan, pinjaman, investasi, dan juga inflasi. Penentuan suku bunga dapat dijelaskan melalui teori dana pinjam dan preferensi likuiditas yang masing-masing menekankan pada keseimbangan antara permintaan dan penawaran dana serta kecenderungan individu untuk memegang uang tunai. Suku bunga juga memiliki fungsi vital dalam mengatur aliran dana, mengontrol inflasi, mendorong investasi, dan menentukan keuangan bank. Oke semuanya, sekian materi pada kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.